Dalam momen yang berbahagia ini juga tidak terlepas dukungan dari semua pihak yang telah disampaikan Prof. Fatma. Mudah-mudahan dengan diberikan apresiasi ini bukan menjadi akhir dari pengabdian, namun menjadi pengabdian yang berkelanjutan secara maksimal untuk kemajuan industri kreatif di tanah air. Boleh kita beri aplaus sekali lagi untuk UI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Indonesia kepada yang terhormat Profesor Ari Kunchoro, SEMA, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang diwakili oleh Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, para wakil rektor serta jajarannya, Profesor Dr. Modastri Korin Sudaryo, MS, DSC, Dekan FKM UI, Profesor Dr. Fatma Lestari, MSc, PhD, Dr. Andes Viansius Jemadu MBA, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Indra Nitwa, STM.Com, Direktur Tata Kelola Destinasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, dan Bapak Danesta Bianto Nugroho, SE, Par MA.ME, Koordinator Bidang Manajemen Krisis Kemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Hadirin sekalian, para dosen dan para undangan sekalian dan para mahasiswa, saya akan keluar dari teks di sini. Kenapa pariwisata? Nah, Direktur IMF, Managing Director, pernah bilang bahwa Indonesia itu adalah bright spot pada saat dunia mengalami prospek, baru prospek ya, semua takut. Prospek apa? Resesi. Dan ternyata tidak terlalu banyak yang masuk daftar bright spot. Kemudian ternyata terbukti dari pola pertumbuhan pemulihan ekonomi setelah pandemi sudah mulai terkendali, yaitu dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 2022, triwulan 4 bulan 2, yang memimpin pertumbuhan ekonomi, artinya pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata PDB, itu adalah sektor berbasis mobilitas. Dan kalau kita lihat apa saja, transportasi, hotel dan restoran, ya, akomodasi dan restoran, perdagangan dan manufaktur, mobilitas. Bagaimana menjelaskannya? Kalau kita lihat headline, ya, di mana ya, di CNN, di Bloomberg, ya, itu pasca pandemi terjadi apa yang disebut ledakan permintaan tertahan, pent up demand. Orang berbondong-bondong untuk berwisata kembali di Eropa, di Amerika. Bahkan kita dengar berita-berita ya, pada saat kemarin musim panas, bandara itu mengalami masalah karena permintaan lebih besar daripada fasilitas. Dan yang menarik ya, ketika CEO dari salah satu perusahaan penerbangan di Amerika Serikat ditanya tentang prospek resesi, jawabannya menarik, bahwa di data travel saya tidak ada resesi. Ini adalah fenomena baru ya. Sepanjang
saya dari lahir belum pernah ada pandemi seperti ini, dan kelihatannya ini membawa perubahan perilaku. Dan ini sangat menarik karena Indonesia bangkitnya itu juga dari sini, dan bukan hanya Indonesia dan negara-negara lain. Jadi efek kali ini sangat relevan. Ya. Bagaimana pariwisata dapat dijadikan penyangga bahwa pada saat situasi pandemi membutuhkan pemulihan, dan nanti pada saat prospek ya, belum tahu resesinya itu karena datanya itu masih kiri kanan atas bawah. Tapi dengan bantalan sektor pariwisata itu ada kemungkinan bahwa Indonesia bisa memitigasi resesi seandainya terjadi. Kenapa? Multipliernya, istilah multiplier daya ungkit besar. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu melakukan recycle daya beli dari kelas menengah Indonesia, terutama kelas menengahnya sudah sangat besar, dari perkotaan ke daerah-daerah wisata, terutama daerah-daerah pedesaan. Nah, di sana ada UMKM, baik manufaktur, perdagangan, kerajinan, macam-macam ya, penginapan. Dan itu membawa ya, contoh kemarin triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,7%, ya 5,7, yang terhitung cukup tinggi. Nah, tapi tidak itu saja ya. Ini bagaimana relevansinya dengan universitas pendidikan? Tidak bisa pintar sendiri. Ditanya relevansi. Jadi bagaimana pengetahuan itu bisa diterapkan kepada masyarakat? Ya. Nah, di sini melalui program ini maka kelihatan sekali ya bahwa ini menjadi suatu kerja nyata ya. Nah, di sini dilakukan oleh BRRC memanfaatkan program dari Kemdikbud ya, dan juga kegiatan ini diawali peluncurannya oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Siregar sendiri ya, di Desa Wisata Situs Gunung Padang, Jawa Barat. Ya, jadi ini akan mempunyai multiplier yang berlanjut. Ya. Dan juga ya ini karena basisnya adalah kalau di kami itu UKK, unit kegiatan khusus, dan fakultasnya dengan SKM, maka ini menjadi sarana belajar mahasiswa S1, S2, S3 dan dosennya. Dan yang menarik juga di sini adalah ini kalau untuk kinerja universitasnya, fakultas ini menjadi sangat baik ya. Kenapa? Karena yang dilihat sekarang adalah linkage dengan industri, masyarakat, dan juga ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat yang kita sebut sebagai modal pentahelix. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini Bapak Menteri, dan juga ke Kemdikbudristek ya, Pak Mas Nadiem Makarim yang diwakili oleh Pak Nizam, karena membuat konsep yang disebut sebagai pentahelix itu menjadi sesuatu yang nyata, ya, tidak lagi menjadi sesuatu yang berbuah wacana. Ya. Dan tentunya di sini pelaksananya adalah BRRC, sekaligus juga melakukan pemetaan kebencanaan. Ya. Itu juga menarik. Kenapa? Jadi daerah-daerah yang potensinya tinggi itu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko. Misalnya dengan kode bangunan, bangunannya seperti apa? Harus tahan goncangan misalnya, atau tahan banjir, ya. Kemudian fasilitas kesehatan bagaimana untuk mempersiapkan. Kemudian bantuan-bantuan bisa diposisikan di pusat-pusat yang istilahnya dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Ya. Dengan ini kami atas nama Indonesia ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Jarang-jarang ya momen seperti ini, tapi momennya memang tepat, ada pandemi ya, kemudian ada pemulihan ya, kemudian ada prospek kita harus
bertahan dari ketidakpastian ekonomi. Demikianlah sambutan yang kami sampaikan. Teriring doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho dan bimbingannya serta menjaga kita semua dalam mewujudkan rencana baik yang ditetapkan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam kedaya penuh semangat. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi diwakili oleh Prof. Nizam. Salam untuk Mas Menteri Nadiem, yang saya hormati Pak Rektor, Prof. Arkun Ari Kuncoro, dan ternyata beliau adalah anak Jaksel juga, sama seperti saya dan Prof. Fatma, anak Jakarta Selatan yang punya bahasa sendiri. Kalau honestly atau jujurnya gitu di Jakarta Selatan, jujurly, campur-campur gitu. Ibu Wakil Rektor, Ibu Dr. Dian Nurtami, Pak Dekan, Prof. Mondastri, dan yang punya gawe yang saya banggakan, sahabat saya dari SMP 12, kami dan Prof. Ari juga lulusan SMP 12 tahun 1984, Prof. Fatma beserta suami tercinta yang keliling Indonesia dalam program Desa Wisata. Juga hadir di sini Pak Teguh Iman Santosa atau Pak Teguh Iman Santoso, Direktur Inovasi dan Sains Teknopark, yang diwakili Kepala Subdirektorat Sains Teknopark UI. Juga hadir Pak Syahrul Nasri, Kepala UPT Keselamatan, dan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Pak Budi Hartono tadi yang baca doa ya. Luar biasa doanya, semoga dikabulkan. Amin. Kami sangat bangga atas nama Kemenparekraf lengkap full tim penerima dari penghargaan, saya sendiri bersama Pak Fajar, Pak Indra, Mbak Dewi, dan juga rekan-rekan Pak Kamal dan Ibu Nina. Oleh karena itu dari Kemenparekraf kita ingin mengawali dengan pantun pembuka. Mohon cakapnya. Pergi berwisata membeli batik jenis ekoprint khas Desa Bugisan. Terima kasih UI atas kolaborasi yang luar biasa baik. Mari dukung pariwisata lebih tangguh ke depan. Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam keadaan sehat. Dan apa kabar mahasiswa? Hidup mahasiswa dalam keadaan sehat, dan kita bisa kumpul di sini di insya Allah hari yang penuh berkah ini. Kalau saya setiap kali ke UI ini Pak Rektor, saya kilas balik. Saya ini sebetulnya mimpinya, my dream school ini adalah Universitas Indonesia Pak. Tapi saya satu dan lain hal nggak dapat kesempatan sekolah di UI. Waktu itu saya daftar di FE jurusan akuntansi, sudah keterima Prof, tapi atas arahan orang tua saya ditugaskan untuk sekolah di luar. Tapi suatu saat nih, karena saya dengar Pak Fajar sudah menjadi mahasiswa S3, saya janji suatu saat saya akan pakai jaket alma mater kebanggaan dia loh. Saya ini gitu. Mudah-mudahan. Saya juga mengapresiasi Universitas Indonesia atas kolaborasinya dan tentunya kontribusi Universitas Indonesia terhadap bangsa dan negara. Saya punya teman-teman banyak sekali di kabinet maupun di dunia usaha, juga di pemerintah daerah, lulusan terbaik dari UI. Semoga Universitas Indonesia terus bisa memberikan sumbangsi terbaik menuju Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Dan tentunya potensi pariwisata di Indonesia ini berbanding lurus dengan nature and culture. Kita sudah keliling desa wisata, dan alhamdulillah kita 2022 kemarin sudah
bisa mencapai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Namun di sisi lain, di balik nature and culture, kita juga memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, dan ini bisa terjadi sewaktu-waktu, dan ini perlu langkah-langkah mitigasi, solusi konkret yang bisa kita kolaborasikan bersama. Misalnya, tadi ada desa wisata Anjeli yang memberikan satu kolaborasi dalam bentuk tari. Desa wisata Anjeli ini di Sukabumi, dan seperti kita ketahui, Sukabumi ini adalah destinasi unggulan karena ada Geopark Ciletuh. Juga ada di Sukabumi ini KEK, kawasan ekonomi khusus pariwisata Lido. Nah, kami mengunjungi di sana, ternyata ini sebelum gempa Cianjur kemarin. Salah satu musibah di desa Anjeli ini, mungkin sebagian daripada kita masih ingat, Pak Indra, supirnya terkena serangan jantung, sedang menyetir Pak, di tengah-tengah. Kalau lihat desa Anjeli ini, ini desanya sangat indah, tapi di tepi tebing, dan jalannya ini hanya mungkin tidak terlalu lebar. Beruntung karena sangat sigap, dan Pak Indra serta stafnya ini bisa menghentikan kendaraannya karena serangan jantung ini saat berkendara mobil, dan tidak terjadi kecelakaan. Namun ya, ajal tidak bisa kita tunda-tunda, walaupun sedetik pun juga. Supir Pak Indra akhirnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi yang ingin saya garis bawahi, bencana itu bisa datang kapan saja, musibah itu bisa datang, tentunya tidak bisa direncanakan. Kita doakan beliau husnul khatimah, dan kita juga terus siap siaga terhadap potensi yang musibah maupun bencana yang ada di sekeliling kita. Di desa wisata situs Gunung Padang, salah satu juga yang saya dan Prof. Fatma kunjungi serta suami, Pak Indra juga ada, itu kita berikan pelatihan CASE, dan saat gempa kemarin saya mendapat kabar ternyata ada yang memberikan informasi Pak Kadis bahwa mengapresiasi pelatihan yang telah kita berikan. Ternyata kerusakan, tidak ada korban jiwa di desa wisata situs Gunung Padang, tapi hanya kerusakan kecil di tempat welcoming of visitors itu di bawah 5%. Jadi kesiapsiagaan ini tentunya harus kita terus tingkatkan, kita kolaborasikan dengan tentunya Universitas Indonesia yang memiliki segudang excellence, best of the best of academics, peneliti, researcher. Bagaimana kita terus meningkatkan resiliensi dari destinasi wisata kita. Saya memiliki berbagai pengalaman keliling Indonesia di beberapa destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Biasanya indah-indah itu juga rawan dengan bencana. Misalnya di desa wisata Ranupani di Semeru, itu cantik sekali. Itu salah satu desa wisata tertinggi di Indonesia. Namun ternyata dengan erupsi Gunung Semeru ini juga terdampak. Nah, bagaimana kita bisa bergerak cepat turun memberikan bantuan-bantuan di destinasi-destinasi wisata ini, seperti yang terjadi di Lumajang saat itu. Tahun 2022 sedikit update karena Pak Rektor tadi bicara mengenai ekonomi, bahwa kita berhasil pulih karena mobilitas tadi. Tapi mobilitas tadi pulih karena kita menangani pandemi dengan relatif jauh lebih baik dibanding negara lain dan lebih terkendali. Sehingga sektor pariwisata yang dihantam krisis dan kebencanaan ini bisa pulih dengan luar biasa. Dan angka-angkanya nanti saya akan berikan, tapi ini bisa kita dapatkan, kita realisasikan karena kita bekerja bersama. Saya selalu bilang inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kolaborasinya bukan hanya di dalam kementerian dan lembaga, tapi juga melibatkan Pentahelix.
Dan kali ini kolaborasi kita bersama dengan Prof. Nizam telah melahirkan suatu program yang menurut saya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pariwisata beberapa pencapaian. Ini sampai dengan triwulan ketiga angkanya 4.26 billion US dollars worth of tourism revenues. Jadi devisanya sudah dari target 1,7 baru 9 bulan sudah 4,26 miliar US dollar. Kontribusi PDB juga sudah meningkat terus mendekati angka sebelum pandemi. Jumlah wisatawan mancanegara naik dari yang paling optimis pun 3,6 juta, kita berhasil mencapai ditutup tahun kemarin 5,2 juta wisatawan mancanegara. Nah, ini tidak ada artinya jika kita tidak lihat penyerapan tenaga kerja. Nah, ini yang paling spesial menurut saya. Karena kita mentargetkan sektor parekraf menciptakan 1,1 juta lapangan kerja. Tutup tahun 2022 kita ciptakan 3,7 juta lapangan kerja, 3 kali lipat lebih dari target awal. Dan kami bersyukur bahwa peringkat indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia naik 12 peringkat di tengah-tengah pandemi karena fokus kita pada pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan juga pariwisata yang berkelanjutan atau environmental sustainability. Kita naik 12 peringkat. Menurut World Economic Forum kita sekarang sudah bisa mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi buat teman-teman khususnya yang anak-anak muda, kalau mau healing di Indonesia, mau healing, refreshing, benerin feeling, nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening, berwisata di Indonesia. Saya ingin sampaikan bahwa ada perubahan tren pariwisata secara cukup transformatif, di mana sekarang quality tourism is ahead of quantity tourism. Dulu kita menghitung jumlah, tapi kita tidak melihat dampaknya kepada dari segi kualitas pariwisata kita, lama wisatawan tinggal, dampak terhadap ekonomi lokal, dampak terhadap lingkungan hidup, ini tidak dihitung dengan baik. Akhirnya saya melihat bahwa ada 4 indikator, yaitu kepuasan wisatawan ini sangat penting. Ini industri happiness, industri yang berbasis kebahagiaan. Jadi kepuasan wisatawan ini sangat penting dalam mengukur quality tourism. Juga industrinya harus bukan hanya wisatawan, industrinya juga harus memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Yang ketiga, dan ini sebelumnya jarang diukur, adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dengan ekonomi yang bergerak, dengan penciptaan lapangan kerja, dengan UMKM yang terlibat, dengan wanita, perempuan ini harus ikut. Karena pariwisata ini sebetulnya memang industri yang banyak ditentukan. Kalau kita mau berwisata biasanya suami istri yang nentuin tempat wisatanya siapa? Istri atau ibu. Kalau produk ekonomi kreatif mau beli kuliner siapa yang nentuin? Ibu juga. Jadi ini kita harus mainstreamkan bagaimana kualitas hidup dan peran perempuan, peran anak muda dalam industri ini, dan tentunya peningkatan kualitas lingkungan. Nah, indikator peningkatan kualitas lingkungan ini adalah keamanan, keselamatan, dan juga risiko. Dan ini menjadi faktor penting. Setiap destinasi wisata harus mengantisipasi. Saya sangat mendukung community-based tourism. Ini adalah bagian daripada konsep yang ada di belakang desa-desa wisata. Komunitas atau masyarakatlah yang akan menentukan destinasi wisata ini sukses atau tidak. Community-based tourism ini adalah pariwisata berbasis masyarakat yang ada di slide berikutnya, dilihatkan dalam bentuk desa-desa wisata yang kita sebut sebagai pandemik berkelas dunia. Ini adalah journey yang akan panjang sekali karena ada lebih dari 7.000 desa yang memiliki potensi wisata dan 4.000 sudah masuk di Jadesa dan sebagian juga sudah ada di Sea Dewita.
Makanya kita harus dorong agar desa wisata ini memiliki peningkatan menjadi desa wisata maju, mandiri, berkelas dunia. Dan desa wisata yang berkelas dunia ini harus mampu meningkatkan kualitas SDM, harus mampu membuka lapangan kerja, harus mampu meningkatkan CHSE, dan yang terpenting mensejahterakan masyarakat desanya dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. So far, inilah kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari CHSE sampai dengan pelatihan dan pendampingan lainnya. Upaya ini akan terus kami dorong sebagai bagian daripada pemulihan ekonomi nasional. Saya ingatkan 3C mantra kita di Kemenparekraf. Apa itu 3C? Kita setiap kali berpikir memasuki ekosistem parekraf ini adalah C pertama inovasi, C kedua adaptasi, C ketiga adalah kolaborasi. Sudahkah kita berinovasi dalam kegiatan kita? Apakah kita beradaptasi belajar dari pandemi? Apakah kita sudah berkolaborasi? Dengan bingkai 3G. G pertama gercep, gerak cepat. We need to move fast. Geber, gerak bersama. We move together. Dan kita mesti gaspol. Garap semua potensi, termasuk potensi online, menciptakan lapangan kerja dengan target 2024 4,4 juta lapangan kerja yang kita bisa ciptakan. Siap semua? Siap. Kita akhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Ready. Udah lapar soalnya. Belum. Pergi berkunjung ke desa Penglipuran. Belajar membuat kerajinan tangan. Kolaborasi bersama Prof. Nizam terus kita tingkatkan. Ayo Pak Rektor, wujudkan pariwisata yang aman dan nyaman. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.